Perkenalkan, nama saya Trika Dika Yurahmatullah. Di sini saya akan melakukan pengawasan terhadap tanaman anggur di Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Yuk, mari kita tanya-tanya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Trika Dika dari Universitas Islam Kadiri. Ya. Saya mau melakukan pengawasan terhadap tanaman anggur. Ye. Sebelumnya bisa perkenalkan nama Bapak? Ya, nama saya Bahru Rozik. Saya tinggal di Prambon, Nganjuk, Pak. Saya mau bertanya, sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai petani anggur? Untuk petani anggur ini saya mulai dari tahun 88-89 itu mulai. Ya, sebelum itu tahun 87 itu sudah saya udah mengenal masalah tanaman anggur ini. Jadi tahun 87 itu pengenalan anggur, saya cari-cari informasi masalah tanaman anggur ini. Terus saya tahun 88-89 itu sudah mulai usaha tanaman anggur ini. Nah, coba. Terus kenapa Bapak memilih sebagai petani anggur? Saya lihat prospek untuk tanaman anggur ini jangkanya lebih panjang daripada tanaman-tanaman yang lain seperti tanaman hias atau tanaman gelombang cinta atau tanaman-tanaman yang lain. Itu biasanya musiman. Kalau anggur ini saya rasa orang sudah lama sudah tahu semua, bahkan orang-orang kampung, orang-orang kelas ke bawah sampai ke atas itu mengenal bahwa apa sih anggur itu, buah anggur itu seperti apa gitu. Jadi saya ngambil dari situ untuk memilih tanaman anggur ini, untuk jangkanya lebih panjang daripada tanaman-tanaman yang sekedar hobi atau sebagai penghias lah. Kalau tanaman anggur ini kan penghias juga bisa, terus buat usaha perkebunan juga bisa, terus hobis juga masuk, wisata petik buah juga masuk. Itu makanya saya pilih di tanaman anggur ini. Jadi ke apa cobaan dan rintangan saat melakukan penanaman anggur? Untuk penanaman anggur biasanya rintangannya dari serangan-serangan hama ya. Dari serangan-serangan hama, dari jamur, itu kita harus antisipasi untuk penanamannya. Jadi sebelum penanaman itu harus disiapkan dulu medianya yang steril, terus dikasih medianya difermentasi dulu, itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tanaman nggak bisa tumbuh sempurna atau stuck gitu. Jenis-jenis hama yang menyerang tanaman anggur, Pak? Ya, untuk jenis-jenis tanaman anggur, hama tanaman anggur itu ada kumbang penggerak daun. Ya, orang-orang bilang kalau momor, kalau yang terkenalnya itu kan kumbang Jepang, bentuknya kecil. Dia menyerang di daun muda biasanya. Selain itu ada belalang, itu juga menyerang daun juga. Terus ada lagi hama kutu, semacam kutu kebul, orang bilang kutu kebul. Dia menyerang di sela-sela daun, di ketiak daun, itu sela-sela daun begini. Jadi dia menyerang ke situ. Ya, selain hama itu juga ada virus semacam jamur. Jamur itu bisa masuk ke jaringan batang, jadi masuk ke jaringan jaringan ke dalam tanaman itu. Jadi bagaimana cara mengatasi Bapak jika ada hama yang menyerang anggur? Untuk mengatasi hama seperti kumbang, seperti belalang, itu saya pakai pestisida anorganik atau pestisida kimia. Biasanya di toko-toko pertanian banyak sekali dijual
Nah ini kalau saya pakai ini ini Matador, ini Matador. pestisida untuk kumbang itu. Iya. Jadi untuk penyemprotan kalau terserang ini kontak, jadi dia harus kena hamanya Itu membunuh Pak ya? untuk membunuh. Kalau ini membunuh dia. Jadi hama kalau terkena ini bisa mati. Nah untuk jamurnya saya pakai Amistar. Kalau Amistar Top ini kan ya banyak sekali dijual di toko pertanian. Ini sistemik. Kalau Amistar Top ini tanaman sudah terserang, dia masuk ke jaringan. Nah ini pakai Amistar Top. Dia kalau begitu terserang dia sudah bisa mengatasi di jaringan itu, masuk ke jaringan. Makanya dibilang sistemik itu masuk ke jaringan. Kalau yang kontak itu ada juga, itu untuk melindungi. Jadi sebelum terkena serangan itu dikasih yang fungisida kontak itu. Sudah Pak. Ya terus apalagi yang Jadi apa pengaruh cuaca terhadap tanaman anggur Pak? pengaruh cuaca biasanya yang sangat signifikan itu pada musim penghujan seperti ini. Jadi serangan jamur, serangan hama itu 2 kali lipat dibanding musim kemarau atau musim yang biasa itu. Kalau musim hujan begini kita harus intensif, maksudnya berkelanjutan. Kita harus jaga tanaman anggur ini biar enggak terserang. Nah kita antisipasi misalkan 5 hari atau seminggu sekali kita semprot anti jamurnya, terus kita semprot anti hamanya gitu. Anti hama ya bisa pakai Matador ini, kita bisa semprot 5 hari sekali itu biar hama itu enggak sampai menyerang gitu. Jadi tanaman anggur itu lebih bagus di musim panas Pak ya? Di musim panas. Jadi untuk penanaman anggur itu sebaiknya di musim kemarau menginjak musim penghujan ya, pertengahan. Kalau biasanya yang bagus di bulan Juli, Agustus itu bagus untuk penanaman anggur. Ya, jadi penyerangan hama juga minim, serangan jamur juga minim. Jadi pertumbuhan bisa lebih cepat, bisa lebih bagus gitu. Jadi bagaimana Pak, ada ciri-ciri anggur yang genjah dan perawatannya mudah? Ya, anggur yang genjah dan mudah perawatannya itu sudah banyak sekali jenisnya, diantaranya ya seperti Nina, Jupiter, Harol, atau apa ya di sini ya seperti Nina, Baikonur itu mudah sekali perawatannya, mudah buah, mudah perawatan, cepat berbuah juga. Itu biasanya kalau yang jenis-jenis genjah gitu usia 6 bulan sampai 1 tahun itu sudah bisa untuk dibuahkan. Jadi lebih cepat. Biasanya kalau orang-orang pemula itu milih-milih yang genjah dan tahan jamur seperti itu. Seperti Tran, Nina, Jupiter, Harol itu mudah perawatan, tahan jamur, tahan hujan juga. Perawatannya lebih mudah dibanding yang jenis-jenis yang lainnya. Jadi apa ada motivasi buat anak muda agar menanam anggur? Ya, untuk motivasi anak-anak muda khususnya Mas ini ya, Mas Dika ya, ya itu bisa memulai usaha perkebunan anggur ini, itu sangat menjanjikan sekali. Kita lihat di teman-teman atau kawan-kawan kita yang sudah melakukan atau menanam untuk wisata petik buah anggur itu sudah berjalan. Ada banyak sekali kawan-kawan terutama di Jawa Tengah, di daerah Banyumas, di Pati, itu kawan-kawan kita sudah tanam di sana dan sudah dibuka wisata petik buahnya. Biasanya di sana metik buah 1 kilo itu dihargai 100.000. Jadi kita petik sendiri, kita timbang,
kita bayar nanti. Tinggal ininya mau ngambilnya berapa dompol nanti ditimbang lalu bayar. Dan di sana itu lahan ya sekitar 300 meter itu ditanami sekitar 150 pohon. Nah, itu menghasilkan sekitar ya, kalau yang kemarin saya tanya yang terakhir ini itu dapat hampir 5 kintal itu, 5 kintal. Nah itu bisa dikalikan saja 5 kintal kali 100.000 per kilo gitu kan. Nah itu bisa di apa namanya, dijumlah nanti hasilnya kan sangat menjanjikan sekali. Iya. Itu 1 tahun beliau panen 2 kali. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Karena apa? Untuk 1 kali ini tanaman masih usia 1 tahun. Kalau yang 2 tahun atau 2 tahun, 3 tahun setengah itu bisa 2 kali. Iya. Ya banyak sekali di tayangan di YouTube itu. Wisata petik anggur. Sangat menjanjikan. Jadi untuk bagi anak-anak muda, bisnis anggur ini sangat menjanjikan sekali. Bisa buat referensi untuk anak-anak muda sekarang ini. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Atas waktunya. Iya, terima kasih Mas Dika. Iya. Iya.